Om Swastiastu. Oke teman-teman, kami dari salah satu kelompok ULW untuk tugas P5. Di sini kami berada di Museum Bali. Nah, di Museum Bali ini terdapat banyak artefak-artefak kuno dari berbagai daerah di Bali. Ayo kita cari tahu. Museum Bali ini didirikan sebagai referensi etnografi masyarakat Bali sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Pembangunan Museum Bali tidak terlepas dari keresahan seniman Belanda yang menetap di Bali. Seniman tersebut resah karena dulu saat aneka karya kerajinan Bali seperti patung, ukiran, perhiasan, lukisan, serta karya-karya lainnya mulai dikenal luas. Dan karya-karya tersebut menjadi buruan para kolektor dari luar negeri. Kelompok seniman Belanda khawatir jika hal itu terus terjadi akan menimbulkan krisis warisan budaya Bali. Dari situlah pendirian Museum Bali ini mulai diresmikan. Secara arsitektur, bangunan Museum Bali dibuat mengikuti prinsip tata bangunan tradisional Bali. Selain itu, museum yang pada awalnya dibangun di atas lahan seluas 2.600 meter persegi ini mengadaptasi tata bangunan puri atau istana bangsawan dan pura atau rumah ibadah. Saya pertanyaannya, kenapa gedung-gedung di sini pakainya nama-nama daerah? Jadi gedung-gedung di Museum Bali menggunakan nama-nama daerah itu merupakan sumbangan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota yang ada di Bali, seperti Gedung Buleleng disumbangkan dari Pemkab Buleleng, Gedung Karangasem, Gedung Tabanan. Selain itu, seperti yang tidak ada namanya itu menyumbang tembok penyangkar. Kapan terdirinya bangunan Museum Bali ini, Pak? Museum Bali, bangunan utama Museum Bali, 3 bangunan utama Gedung Buleleng, Karangasem sama Tabanan itu berdiri pada tahun 1932. Didirikan oleh pejabat Belanda yang bernama W.J.F. Kroon. Dia bekerja sama dengan para undang di Bali untuk membuat suatu museum yang mempresentasikan kebudayaan Bali. Alasan didirikannya Museum Bali? Alasan didirikannya Museum Bali karena pada masa tahun 1932 itu kerajaan terakhir yang jatuh ke tangan Belanda itu Kerajaan Kelungkung. Pejabat Belanda yang bernama W.J.F. Kroon ini merasa prihatin karena banyak benda-benda budaya yang ada di Bali itu dibawa ke Belanda itu sebagai souvenir, sebagai oleh-oleh oleh masyarakat Belanda. Maka dari itu W.J.F. Kroon itu mempunyai ide untuk membangun sebuah museum. Jadi untuk menjaga agar barang-barang atau benda-benda budaya yang ada di Bali itu tidak dibawa ke Belanda. Di sini kita akan nanya tentang meriam pelor yang ada di situ. Apa kegunaan meriam pelor tersebut, Pak? Dulu pernah ada kapal yang terdampar di Sanur. Kita di Bali ada namanya dulu waktu itu sistem tawan karang. Jadi apapun yang terdampar di Bali itu jadi milik masyarakat. Jadi waktu itu memang dijarah kapalnya. Nah, beberapa ada yang dititipin di kerajaan-kerajaan di Puri. Namun sebagian besar juga karena tidak bisa merawat atau mungkin kurang teliti atau bagaimana, mereka menyerahkan pemeliharaannya ke Museum Bali. Gitu.
Jadi meriam-meriam yang ada di sini merupakan sumbangan dari kerajaan, dari Pemkap juga. Oh, untuk membawanya bagaimana? Bawahnya dipaket di peti, pakai peti kayu. Ada juga memang yang memang dari sumbangan dari awal pendirian dari WJF Kroon sendiri yang punya pemerintahan Hindia Belanda. Ada juga dari kalau meriam yang ada di sini ada dua. Yang pertama itu dari Eropa, yang Eropa itu dia bentuknya besar, sedangkan yang dari Asia dia bentuknya kecil dan memanjang. Selanjutnya kita Nah Pak, kira-kira asal-usul artefak ini tuh dari mana? Yang di depan kita ini namanya sarkofagus. Sarkofagus merupakan peti batu, peti untuk menyimpan mayat yang dikubur di dalam tanah pada masyarakat zaman purba sebelum ada kerajaan. Jadi ini tuh ditemukan di Vitre di Gianyar, umurnya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi filosofi dari sarkofagus ini adalah membentuk seperti rahim ibu. Jadi nanti mayat atau orang yang sudah meninggal itu ditaruh dengan posisi menekuk seperti bayi, kemudian dikembalikan lagi ke tanah atau dikubur di tanah, sehingga mencirikan seperti kita kembali ke ibu pertiwi. Nah selanjutnya Pak, kita mau nanya tentang asal-usul dari bambu runcing ini. Bambu runcing ini kebetulan ini sumbangan dari Puri. Ini dulu digunakan oleh pasukan-pasukan dari kerajaan. Ini sebenarnya lebih ke tombak ya, cuma bahan dasarnya dari gagangnya itu terbuat dari bambu. Kenapa disebut bambu runcing? Karena itu biar mempermudah kita menyebutkan. Karena sejatinya bukan hanya bambu aja yang kita pakai untuk melawan penjajah. Ada kombinasi dari kayu, kemudian dari logam seperti itu. Kalau yang ini kebetulan ini sumbangan dari Puri atau Mbak. Kemudian yang bambu yang di belakang itu memang bambu asli bambu. Itu pengadaan dari kita untuk nambah display. Nah itu dia tadi beberapa penjelasan dari Bapak Pemandu. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tetap dengan para pesanti. Om Santi Om. sini kita lagi ada di museum. Tar dulu. Oh iya, kunci. Bajunya masukin. Tangan menutup kamera tuh. Terserah di dalam museum.